Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mawaddah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum Waris. Nah, pada pembagian yang pertama, terdapat panduan pembagian warisan dengan hukum waris adat. Pembagian warisan dengan menggunakan hukum waris adat didasarkan pada aturan suku yang masih dipegang teguh dan dijalankan hingga saat ini. Hukum waris adat memiliki aturan yang berbeda-beda, yang menjadikan sistem penerapannya bisa berlainan. Jika berdasarkan dengan adat masing-masing daerah atau komunitas. Dan pada dasarnya, ada 3 sistem yang dijadikan patokan dalam hukum waris adat, yaitu yang pertama ada sistem patrilineal, yaitu sistem ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah, sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. Yang kedua ada sistem matrilineal, yaitu hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal, yang mana pembagian warisan hanya diambil dari garis keturunan ibu. Dan yang ketiga ada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem ini merupakan jalan tengah yang menganut pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu. Jika tidak, hanya salah satunya saja. Di dalam hukum waris adat ini, kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap setara, sehingga masing-masing garis keturunan bisa mendapatkan warisan yang merata. Selanjutnya yang kedua, pembagian kedua ada panduan pembagian warisan dengan hukum waris perdata. Sistem ini menggunakan dasar hukum waris perdata. Pembagian warisan ini biasanya dilakukan di hadapan seorang notaris. Aturan hukum waris perdata sudah mengatur secara jelas golongan mana saja yang berhak mendapatkan warisan dan golongan mana saja yang tidak berhak mendapatkan warisan. Golongan tersebut yaitu yang pertama ada ahli waris absentantio atau keluarga pewaris, dan ada juga ahli waris testamentaire atau petunjuk berdasarkan surat wasiat. Golongan absentantio didasarkan pada hubungan pernikahan dan garis keturunan ke bawah seperti anak, garis keturunan ke atas seperti orang tua. Dan golongan yang masih memiliki pertalian darah dengan pewaris. Selain berdasarkan hubungan keluarga dan kekerabatan, hukum perdata juga mengatur ketentuan bagi ahli waris yang disebutkan di dalam surat wasiat. Istilah inilah yang disebut dengan ahli waris istilah inilah yang disebut dengan ahli waris testamentaire. Selanjutnya ada pembagian ketiga, yaitu panduan pembagian warisan dengan hukum waris Islam. Penerapan dalam hukum Islam sudah cukup jelas dan berdasarkan kepada aturan di dalam Al-Quran. Dan sama halnya dalam hukum perdata, pembagian warisan dalam hukum Islam haruslah dilakukan setelah ahli waris pengurus segala kebutuhan pewaris dan membayarkan ataupun menyelesaikan utang piutang ahli waris. Dan untuk pembagian warisan dengan hukum waris Islam bisa teman-teman lihat di dalam tabel yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya ada contoh kasus pembagian harta menurut hukum Islam. Kasus pertama, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta rupiah, maka pembagiannya yang pertama ada asal masalah 12, yang kedua suami mendapat bagian 1/4 karena anaknya si mayit, sihamnya 3. Yang ketiga ada ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 2. Yang keempat anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya 7.
Nominal harta 150 juta dibagi 12 bagian, masing-masing mendapat bagian senilai 12.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 20120190033 akan melanjutkan materi tentang pembagian harta warisan. Selanjutnya yaitu tentang contoh kasus pembagian harta warisan menurut hukum perdata. Kasus rebutan yaitu warisan almarhum Adi Firmansyah akhirnya bergulis ke pengadilan. Sidang pertama perkara ini telah digelar pada hari Kamis tanggal 12.04 kemarin di Pengadilan Agama Bekasi. Warisan pesinetron muda yang meninggal akibat kecelakaan sepeda motor ini menjadi sengketa antara ibunda almarhum dengan Nilsa Lubis, yaitu mantan istri daripada almarhum. Nilsa menuntut agar harta peninggalan Adi segera dibagi. Nilsa beralasan ia hanya memperjuangkan hak Civia, putri hasil perkawinannya dengan Adi. Sementara ibunda Adi mengatakan pada dasarnya pihak tidak keberatan dengan pembagian harta warisan anaknya. Namun mengenai rumah yang berada di Cikunir, Bekasi, pihaknya bersikeras tidak akan menjual hingga menunggu Civia besar. Kasus ini meninggalkan harta warisan adalah almarhum mantan suami yang menjadi rebutan antara sang ibu dan mantan istri almarhum. Dan almarhum telah memiliki anak dari mantan istrinya. Untuk status rumah yang ditinggalkan oleh almarhum tergantung kapan almarhum memiliki rumah tersebut. Jika almarhum sudah memilikinya sejak masih bersama mantan istrinya, maka status rumah merupakan harta bersama atau harta gonogini yang diperoleh dari almarhum saat masih bersama mantan istrinya. Hal ini sesuai dengan pengertian harta menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan apabila terjadi suatu perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menuntut hukum masing-masing yang tercantum di dalam pasal 37 UUP, yaitu Undang-Undang Pernikahan. Yang dimaksud dengan hukumnya yaitu masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai harta benda dalam perkawinan, pengaturan ada di dalam pasal 35 UUP dan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama yaitu harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh seorang selama perkawinan dan dikuasai oleh suami istri, dalam arti bahwa sang suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukumnya yaitu masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dan selanjutnya yaitu harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, ataupun suami ataupun istri. Masing-masing ataupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Terdapat dalam pasal 36 ayat 2 UUP. Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan hal lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila berdasarkan perceraian, harta bawaan dikuasai dan diperoleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya yaitu contoh kasus pembagian harta menurut hukum adat. Ibu saya telah meninggal dan mempunyai anak sebanyak 7 orang dari suami berbeda. Saya selaku anak laki-laki pertama dari suami pertama, namun tidak ikut ibu saya dari saya masih bayi, tidak dibesarkan langsung. Apakah saya masih mempunyai hak waris? Ibu saya memiliki rumah di atas tanah warisan dari nenek. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian warisan menurut hukum adat? Yaitu ahli warisnya ada 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan apakah dalam masyarakat adat bergantung pada jenis sistem kekerabatan yang dianut? Namun menurut Hazairin, hal ini bukan suatu hal yang paten. Artinya asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya atas asas individu tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal. Misalnya pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris memakai asas individu. Jika mengambil contoh suku Jawa yang hukum adatnya bersistem parental, maka terhadap permasalahan di atas, hal-hal yang menjadi catatan kita adalah: saudara adalah anak kandung dari suami pertama. Saudara tidak tinggal bersama secara langsung. Ibu saudara memiliki anak-anak lagi dari hasil perkawinannya yang sekarang sebanyak 6 orang, sehingga jumlah keseluruhan anaknya adalah 7 orang.
yang mana jumlah anak laki-laki 2 dan jumlah anak perempuan 5, serta meninggalkan seorang suami. Warisan ibu berasal dari neneknya, artinya bukan berasal dari harta bersama dengan suami keduanya. Artinya harta tersebut adalah harta bawaan yang akan diwariskan kepada anak keturunannya. Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak waris dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga menganut asas sepikul segendongan, yaitu Jawa Tengah. Artinya anak laki-laki mendapat bagian 2 dan anak perempuan mendapat bagian 1, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Selanjutnya yaitu tentang penyelesaian sengketa warisan. Menurut Kommas, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan ataupun hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Cara penyelesaian sengketa. Menurut Nader dan Todd Jr. pada tahun 1978, ada 7 cara penyelesaian sengketa, diantaranya yaitu membiarkan saja, yang mana pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan, dia mengambil keputusan untuk mengabaikan masalahnya ataupun isu yang menimbulkan tuntutannya, dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Nah, selanjutnya yaitu dengan mengelak, yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya ataupun untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan bisnis, hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Selanjutnya yaitu dengan paksaan. Pihak yang satu memaksa pemecahan pihak yang lain dengan sifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksa ataupun ancaman untuk menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai. Yang selanjutnya yaitu dengan perundingan. Kedua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi ditentukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan. Jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkan dengan bertitik tolak dengan aturan-aturan yang ada. Yang selanjutnya itu dengan mediasi. Pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini bisa ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun ditujukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Nah, selanjutnya yaitu dengan arbitrase, yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantaraan kepada pihak ketiga. Dan sejak permulaan telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dan arbitrator tersebut. Yang selanjutnya yaitu dengan peradilan, yaitu pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mencampuri permasalahan kedua belah pihak lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu. Artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.